Semua orang harus tahu soal ini. Pewaris keluarga Stone udah gak jaya lagi. Sekarang dia bukan apa-apa, cuma cewek menyedihkan. Gelandangan hina yang tinggal di mobilnya. Lepaskan! Tangkap dia. Astaga, ini mimpi buruk terbesarku. Satu sekolah tahu rahasiaku. Makasih ya. Aku harus pergi. Serius. Biarkan aku pergi. Gak bakal kubiarkan. Kamu jodohku. Darahmu bikin candu. Aku juga gak mau kamu pergi, jodohku. Biar aku tandai kamu. Gak perlu lembut sama dia. Biar ikatan yang pilih. Mimpi itu lagi. Siapa dua cowok itu? Pagi, Ivy. Pagi, Pak Woods. Lama juga bangunnya. Ayo, kamu harus berangkat. Ruang lokernya udah aku buka. Cuci muka dulu sebelum murid lain datang ya. Tunggu, sekarang jam berapa? Aduh, iya, makasih Pak Woods. Kamu menyelamatkanku. Aku Ivy Stone. Dulu aku pewaris keluarga Stone. Tapi kemudian ayah hilang dan ibu jatuh koma. Aku harus jual semuanya buat bayar biaya pengobatan ibu. Sekarang aku tinggal di mobilku dan numpang mandi di ruang loker sekolah. Rahasia terbesarku masih aman. Kenapa harus dirahasiakan? Soalnya di sini, di SMA Elysian, SMA paling elit di negara ini, uang, status, dan kekuasaan jadi segalanya. Contohnya, rantai sosial di sekolah ini. Dulu aku ada di puncaknya. Keluarga terkaya, kapten pemandu sorak, pacar pemain gelandang. Hai. Tapi sekarang, Skylar Hill rebut mahkotaku dan mantan pacarku. Kayaknya mimpi terburuk selalu jadi kenyataan ya. Teman-teman, ada mobil-mobil mewah baru aja datang. Kayaknya itu murid pindahan baru. Mereka pasti tajir melintir. Ayo kita lihat. Orang bodoh mana yang mau pindah ke neraka kayak begini?
Tunggu, cowok-cowok itu mereka yang di mimpiku. Pagi, anjing kampung. Apa kabar penghisap darah? Apa mereka kenal aku? Pasti dia suka. Itu ide aku. Jelas mereka nggak kenal aku. Anak-anak, perkenalkan murid pindahan baru kita. Sebastian Moonflame dan Zen Veil. Wah, dari dekat lebih ganteng. Dua-duanya punya Harus ada yang pandu mereka selama pekan pertama. Ibu butuh 2 relawan. Ada yang tertarik? Bu Bennett. Sebagai kapten pemandu sorak, saya paling paham sekolah ini. Jadi jelas ibu harus pilih saya. Aku mau dia. Pilihan yang bagus. Ivy, murid terbaik kita. Sekarang siapa yang mau pandu Zen? Aku juga mau dia. Jalan kamu bakal rasain akibatnya. Kenapa rasanya kayak deja vu? Kerja bagus hari ini anak-anak. Kelas selesai. Kelas yang lama ya. Gimana rasanya? Bingung ya? Kurikulumnya pasti berat buat orang kayak kamu. Urus dirimu sendiri, muka dempul. Oke, bisa berhenti jepit aku nggak? Aku tunjukkan kelas kalian selanjutnya. Jam pelajaran apa? Penjas. Sama. Bagus, oke. Ayo. Siapa sangka kita di sekolah dan kelas yang sama. Kamu harus ingat perjanjiannya. Pewaris vampir dan pewaris manusia serigala harus rukun demi perdamaian. Iya, tapi aku nggak suka rukun. Aku ada saran buat kamu. Jangan halangi aku. Gimana kalau kamu cari manusia pemandu lain? Maaf, nggak bisa. Aku lagi senang banget lihat kamu naik darah, anjing kampung. Panggil anjing kampung lagi. Teman-teman maaf, aku beneran nggak mau telat. Oh. Astaga, mereka mau ciuman. Astaga, mereka mau ciuman. Astaga, maaf ya, aku nggak maksud ganggu kalian. Aku nggak mau kita telat ke kelas.
Oh, kukira aku lihat temanku. Kayaknya Ivy si miskin bangkrut. Punya rombongan baru. 2 anjing penjaga berotot. Brady, kamu iri karena semua cewek anggap mereka lebih keren dan mereka jadi pusat perhatian? Jalang, beraninya kamu. Itu lemparan tercepatku, 100 mil per jam, mustahil bisa ditangkap. Masa pemain gelandang kayak begitu? Latihan lagi, cupu. Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Ya ampun. Ini belum selesai. Dadah. Perasaan ini, apa dia jodohku? Kenapa dia lihat aku kayak begitu? Yang benar saja, aku yang selamatkan kamu. Sebastian, entah gimana caramu tangkap bolanya. Kecepatannya kayak ajaib banget. Enggak, itu bukan apa-apa. Refleksku memang cepat. Kita harus bicara. Dah, Ivy. Apa-apaan kamu? Menurutmu apa? Hah? Kamu yang apa-apaan? Kamu tahu harus sembunyikan kekuatanmu, kan? Jangan coba-coba sentuh aku Ya, lagi. aku udah capek sama kelakuanmu yang kayak orang haus perhatian. Oh, aku serigala besar yang kuat. Para manusia itu harus tahu aku kuat banget. Aku tadi mau lindungin dia, oke? Mereka lagi berantem. Aku bingung banget. Sebenarnya mereka itu saling suka atau malah saling benci? Atau dua-duanya? Kamu tahu, ada yang beda banget dari cewek itu. Ternyata nggak cuma aku yang merasa dia beda. Kenapa? Enggak, kenapa tatapanmu begitu? Dengar, sampai aku tahu ada apa sama cewek itu, aku mau kamu jauh-jauh dari dia, oke? Dengar enggak? Jangan sok atur-atur aku! Teman-teman, di sini nggak boleh berantem di gimnasium. Astaga, lagi? Pasti mereka geng. Maaf ya, aku nggak maksud ganggu kalian. Silakan lanjutkan. Aku habisi kamu nanti. Minggir sana! Mereka kelihatan cocok juga. Aku cuma mau ingatkan kalian baik-baik kalau di gimnasium nggak boleh berantem dan semacamnya. Begini, kayaknya aku nggak masuk kelas hari ini, Ivy. Soalnya aku kena sesuatu yang bauku kayak anjing basah. Iya, aku juga. Ada bajingan dingin yang sentuh aku dan aku harus mandi air panas biar gak masuk angin. Hubungan mereka kayaknya rumit. Ivy, senang ketemu kamu. Sampai besok. Tunggu, apa ini biar dia cemburu? Permainan dimulai, muka dempul. Aku mau tanya, Ivy. Kamu lebih pingin ketemu siapa besok, aku atau Zain? Aku nggak mau ikut campur, tapi kalian berdua seksi banget. Kasih aku jawaban besok. Sampai besok, Ivy. Kok aku jadi deg-degan? Enggak. Sadar, Ivy. Nggak mungkin mereka suka sama kamu. Terima kasih anak-anak, kelas selesai. Dua cowok itu, ada yang nggak beres sama mereka. Ivy, kok kamu nggak pulang?
Saya masih kerjakan tugas. Tapi saya pulang sebentar lagi. Sampai besok, Bu. Oke. Hampir aja. Rahasiaku masih aman. Apa ada yang dia sembunyikan? Aku bakal cari tahu. Sudah kuduga Jalang itu punya rahasia. Ternyata dia tinggal di mobilnya. Ivy Stone, tamatlah riwayatmu. Wah. Ayo cepat. Ya, dipilok. Ya begitu. Terserah apa saja. Ya, ayo. Siapa itu? Pak Woods? Jadi bagus kan? Wah, kacau. Bangun juga dia. Hei, bangun. Hai. Astaga, ini persis kayak mimpiku. Selamat pagi, Ivy. Aduh, kamu tinggal di mobil. Bagus banget. Semuanya pengen duduk paling depan buat tonton pertunjukan. Si mimpi, ini nggak mungkin. Astaga, kamu beneran tinggal di mobil? Lagi. Buruan Jalan Tunawisma. Keluar. Jangan bikin kami mati situ, Ivy. Keluar Silakan sini. tulis apa saja, terserah. Keluar juga dia. Lihat itu. Berhenti, kalian mau apa? Mobilku. Cuma ini yang aku punya. Dan sekarang mereka merusaknya juga. Ayo, senyumlah Ivy. Tunjukkan kalau kamu suka banget sama cat mobil barumu. Hei, hentikan. Kalian semua cukup. Balik ke kelas sana. Pak Woods, Minggir, Pak Tua. Kalau enggak, tamat kamu. Hajar dia, kawan. Hei, jangan. lepaskan. Jangan. Lepaskan. Jangan. Oh. Siapa sangka hajar orang tua bakal seru ini. Hentikan, kalau begini kalian bakal dikeluarkan. Aduh, Ivy sayang, kamu lupa ya? Semuanya di sini orang kaya kecuali kamu. Pihak sekolah nggak bakal keluarin kami gara-gara petugas kebersihan tua macam begini. Masih ingat kemarin kamu bikin aku malu, Ivy? Ini balasan buatmu. Kayaknya mau aku mulai dari teman tuamu ini. Jangan, oke, hentikan. Kalau kalian mau sakiti orang, sakiti aku aja, oke? Aku bakal lakukan apapun. Baiklah, Brady, kasih dia sesuatu yang gak terlupakan. Enggak, apa? Jangan. Kamu mau apa? Oh, wow. Ah. Mobil gembel, baju gembel, dan jalan gembel.
Sini kamu. Sekarang minum ini. Uh. Lihat badut yang satu ini. Ayo bilang Jalang, akui kalau kamu itu cuma pelacur murahan. Aku cuma pelacur murahan. Enggak boleh begini. Aku harus cari bantuan. Dengar muka dempul, kapan kamu mau angkat kaki dari rumahku? Kamu kira aku mau tinggal bareng kamu? Kamu tahu, kalau Dewan nggak anggap perjanjian ini sangat penting dan paksa kita ke sekolah yang sama dan tinggal di rumah yang sama, aku nggak bakal mau dekat-dekat kamu, anjing kampung. Terus kenapa kamu nggak pindah aja ke tempat lain? Kenapa harus aku yang pindah? Aku jauh lebih tua dari kamu. Cuma ini rumah mewah yang dekat dari sekolah. Kamu aja yang pindah. Oh, gimana kalau begini? Gimana kalau kita bikin taruhan? Yang kalah angkat kaki, yang menang tinggal. Taruhan? Kamu bocil 12 tahun. Siapa yang lebih dulu dapat Ivy dia yang menang? Dapat Ivy? Iya. Mau taruhan keperawanannya? Dasar menjijikan. Kamu ini kenapa? Kita nggak taruhan keperawanan Ivy. Punya etika sedikit. Maksudku itu dapat yang kayak... Gimana kalau pertama yang dapat ciuman menang? Enggak. Kenapa? Kamu takut ya? Oke, aku terima taruhannya. Yang kalah pindah. Oke. Tunggu. Ada yang nggak beres. Kamu nggak apa-apa. Ini Ivy. Dia lagi dalam bahaya. Darah. Tolong, di parkiran Ivy dia terluka. Wah. Lihat siapa yang sendirian. Kenapa? Nggak ada cowok-cowok berotot itu. Nggak ada pahlawan yang selamatkan kamu. Cuma Ivy si miskin yang terlantar sendirian. Tahu nggak? Kamu merasa dirimu hebat, padahal cuma suka tindas yang lemah. Bilang apa barusan? Aku bilang, kamu merasa hebat banget, padahal cuma suka tindas yang lemah. Oh. Wow, itu pasti sakit. Mulutmu itu tajam juga ya, Ivy. Biar ku bantu tutup mulutmu. Udah telat, Jalang. Lepaskan dia. Pergi sekarang juga. Ini bukan urusan kalian. Pergi. Ya Sekarang. ampun. Atau kamu masuk penjara dan cuma bisa tahan 3 menit di sana. Pergi! Ivy, Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. kamu nggak apa-apa? Kenapa mereka lihat aku kayak begitu? Ivy, kamu jodohku. Darahmu bikin candu. Enggak. Ini persis kayak mimpiku. Enggak. Kalian ini apa?
Jangan balik badan. Teruskan saja tarik uangnya. Itu mobilmu? Iya, Mobilmu dirampok. iya, anakku masih di dalam. Mereka punya pistol. Punya. Jaga tasku. Ini tidak akan lama. Sebaiknya ibumu cepat atau kau akan kena masalah besar. Dasar aneh. Hei anak manis, kau mau bertemu ibumu? Hai, sayang. Ibu di sini, tidak apa-apa. Pak, siapa kau? Cuma pensiunan veteran biasa. Hei, aku pengacara. Beritahu aku kalau butuh sesuatu. Terima kasih banyak. Ah, sial. Salam hormat, Pak. Kan aku sudah pensiun. Dan sekarang kau seorang direktur BIN. Tidak usah hormatan panggil begitu. Tidak, Pak. Mau Anda masih bekerja atau sudah pensiun, aku tetap prajurit Anda. Pak, Presiden Amerika Serikat mau menghadiahi Anda medali penghargaan. Aku kemari untuk menjemput Anda ke acara penghargaan. Medali penghargaan? Tidak perlu. Aku cuma lakukan kewajiban seorang prajurit. Ethan, hati-hati. Oh. Ah. Pierce! Pierce! Aku tidak mau ditinggal di tempat asing. Bawa aku pulang, kawan. Tidak, Pierce! 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 Ini baru pahlawan sebenarnya. Dia yang paling berhak menerima medali. Pierce, keberanianmu akan selalu dikenang. Ethan, aku sudah aturkan penjemputan besar untuk kepulanganmu. Ini kepulangan pahlawan yang pantas kau dapatkan. Tidak perlu, Pak. Kami sudah habiskan separuh nyawa kami untuk lindungi negara. Kami mau menikmati ketenangan yang sudah kami perjuangkan. Pierce pasti juga mau begitu.
Baiklah. Dan terima kasih atas jasamu. Terima kasih, Pak. Selamat datang kembali, Pierce. Ini akan seru. Permisi, apa yang mau kau lakukan di sini? Hah, mau bertemu seseorang? Iya, Pak. Sepertinya kau ini pembuat onar. Ayo, biar kuantar. Ini di mana? Aku mau ke kota. Tidak, nak. Aku bawa kau ke tempat yang pantas untukmu. Di mana itu? Sejauh mungkin. Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak salah padamu. Dengar ya, orang sepertimu tidak diterima di sini. Kami tidak mau ada gelandangan yang buat keributan di kota ini. Sekarang, pergi. No, 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 no. Dasar sialan. Sudah kubilang, pergi dari kota ini. Nah, seperti yang sudah kubilang, kau tidak diterima di sini. Pergilah, atau kau akan... Hei, jangan sentuh barangku. Kau! Letakkan tanganmu di atas mobil. Letakkan barang itu dan letakkan tanganmu di atas mobil. Jangan gerak. Apa ini? Oh, Pierce. Hei, letakkan tanganmu di atas mobil. Sekarang juga. Letakkan itu. Sini tanganmu. Jangan gerak. Untung saja barangku masih utuh. Kalau tidak, kau akan mati. Tunggu sampai kita sampai di kantor. Kita lihat saja siapa yang mati. Sini kau. Lepas bajumu. Bekas luka perkelahian, geng. Mitchell, apakah penggeledahan lepas baju masih ilegal? Kita tidak boleh lakukan ini. Tenang saja, Helen. Kita cuma bersenang-senang. Mitchell, bantu tamu kita bersih-bersih dulu. Kita tidak mau orang-orang kira kantor kita tempat sampah. Baiklah. Nah, ada apa di sini? Nah, apa ini? Ya, Ethan Barrett. Periksa kartu identitasnya. Aku mau tahu siapa dia sebenarnya. Kau berhak tetap diam. Tapi, sebentar lagi kau pasti akan menjerit. Kalau aku jadi kau, aku akan pastikan dulu identitasku sebelum melakukan itu. Itu ancaman. Menurutmu? Oke, bagus. Bersihkan dia. Saatnya mandi. Hei, jangan lupa rambutnya. Pak, dia. Berikan padaku. Itu dia. Hei, apa isi tas itu?
Sangat penting untukmu ya. Itu dia. Sekarang kau tahu siapa yang berkuasa. Apa ini? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Ini kartu identitas palsu antara kau imigran ilegal atau kriminal yang lagi kabur. Telungkup di lantai dan angkat tanganmu. Nah, tidak masalah kalau kau palsukan dokumen pemerintahan atau kau secara ilegal berada di negara ini. Aku bisa menahanmu di sini. Sekarang aku mau tahu identitasmu. Atau ada kemungkinan lain. Identitasku sangat rahasia dan kau, petugas di kota kecil, tidak akan bisa mengaksesnya. Hentikan kebohonganmu. Aku sudah muak. Omong-omong, siapa ini? Seseorang yang spesial. Jangan sentuh itu, otakku akan mati dengan pelan dan menyakitkan. Nah, lihat ini. Semua orang di kantor ini akan bayar perbuatan bodohmu. Lepaskan! Lepaskan! Aku akan beri kau satu kesempatan lagi. Aku mau tahu identitas dan tempat asalmu. Persetan kau! Maaf nak, yang ku nantikan. Bawa aku pulang kawan. Hei. Brengsek! Pak, letakkan pistolnya. Ayo bicarakan baik-baik. Letakkan pistolnya. Kau tidak bisa kabur. Kata siapa aku nggak bisa kabur? Hei, dengar. Kita bisa bicarakan ini. Tapi kalau kau tembak aku, petugasku pasti akan segera membunuhmu. Aku cuma mau bawa pulang teman seperjuanganku. Kau menodainya dengan kakimu. Kau pantas mati. Jatuhkan senjatamu sekarang. Sekarang satu-satunya kesempatanmu cuma menyerah. Menyerah tidak ada di kamusku. Aku mau panggil pengacara. Kau pikir kau siapa? Tangkap dia. Kalau dia bersikeras, kalian boleh bertindak keras. Kalau kau tidak mau terlibat dengan dia, sebaiknya biarkan aku telepon pengacara. Bu Victoria, kau datang lagi. Sudah kubilang, Pak Ken hari ini sibuk dan tidak sempat bertemu. Oh, tapi aku cuma butuh 5 menit. Pak, aku jamin kami ini firma hukum terbaik di negara ini. Dan kami bahkan bisa lakukan pekerjaan sukarela untuk kalian. Hanya 5 menit saja. Dan aku janji Ken akan suka. Sampai jumpa, Bu Victoria. Halo? Masih ingat aku? Pensiunan veteran biasa. Oh. Ternyata kau. Ya, dan sekarang aku membutuhkanmu. Kau mau menipu siapa? Gelandangan miskin sepertimu bisa bayar pengacara. Aku pakai hakku untuk tetap diam sampai pengacaraku tiba. Ini wilayahku. Kau paham? Aku tidak peduli kau cari pengacara biasa atau kepala bin. Kau tidak akan bisa lolos. Direktur Bin, maksudmu Ken? Kau pikir kau masih bisa sok berkuasa kalau kau telepon dia? Pak, jangan capek-capek. Lakukan yang biasa saja. Matikan rekaman pengawasnya dan hajar dia sampai mengaku. Kau akui, kau petarung yang kuat. Tapi di kantor kami, tidak ada yang bisa pergi tanpa izin. Lakukan saja yang terburuk. Lagi pula itu cuma permainan anak-anak. Yang terjadi di kantor, tetap di kantor. Aku bisa membunuhmu dan tidak akan ada yang tahu. Lepaskan klienku. Aku sudah rekam semuanya. Kalau kalian sentuh dia, akan kupastikan semua media dapat video ini besok pagi. Jangan khawatir, Pak. Akan kupastikan kau bebas dari ruangan ini.
Hei Nona, ini ruang interogasi. Ini bukan ruang sidang. Kau ada masalah? Sana sampaikan ke hakim. Kami lagi sibuk menginterogasi imigran ilegal ini. Imigran ilegal? Iya, kau bahkan tidak tahu lagi belain siapa. Hah, lihat pembina identitas ini. Apa katanya? Tidak terverifikasi. Kau tahu apa artinya? Dia tidak terdaftar. Jadi urusi urusanmu sendiri. Dan pergi dari sini. Michelle, bawa nona pengacara ini pergi. Pak, siapa kau? Cuma veteran pensiunan biasa. Bu! Pak, kau menuduh klienku seorang imigran ilegal. Aku mau lihat buktinya. Kalau kau tak bisa tunjukkan, aku harus memintamu untuk melepasnya. Aku sudah muak denganmu. Dia tidak akan pergi dari sini. Pengacara di kota kecil sepertimu harus tahu kapan berhenti. Sekarang keluar. Kau tidak akan bisa tangani apa yang akan terjadi. Mungkin aku tidak bisa. Tapi gimana dengan Direktur Bin? Hah? Apa katamu? Semoga ini bisa menakuti mereka. Sebelum kemari, aku lagi rapat dengan Pak Ken Direktur Bin. Dia kenal Ken? Hah. Pengacara tidak terkenal ini bilang dia kenal Direktur Bin. Ya, kalau kalian tidak percaya, gimana kalau ku telepon saja? Silakan saja. Mau menipu kami? Kau tahu akibatnya. Kalau kau menipu polisi. Kata siapa aku bohong? Aku akan telepon dia. Halo, ini Ken. Aku lagi tidak bisa terima telepon. Silakan tinggalkan pesan dan aku akan segera menghubungimu. Kedengarannya dia lagi sibuk. Cukup. Sepertinya kau sangat putus asa mau bantu dia lolos dari sini. Kenapa? Apa karena kau membantu imigran ilegal? Dasar kasar. Tidak ada yang mengajarimu cara memperlakukan wanita. Kau mau bicara dengan Ken? Kebetulan aku juga kenal dia. Michelle, kau dengar itu? Dia juga kenal Ken. Itu lelucon yang bagus. Kau tahu ibuku juga kenal Direktur Bin. Gimana kalau aku telepon dia? Aku bahkan kenal presidirnya. Kau tidak perlu katakan apa-apa biar aku yang tangani ini. Kau telepon ke nomor kerjanya? Ya, kebetulan aku punya nomor pribadinya. Nomor pribadi. Dia punya nomor pribadi Direktur Bin. Hei, diam. Oke, bahkan aku pun tahu itu bohong. Para petugas ini tidak akan percaya. Ya, coba saja. Mungkin dia akan jawab. Pak, ada yang bisa kubantu? Direktur Ken? Siapa kau? Kenapa kau pegang ponsel Jenderal Ethan? Oh, Hey, ini Ethan. Kau punya 10 menit untuk tiba di kantor polisi Twin Maples. Helikopter ke Hotel Twin Maples sekarang juga. Kau kira kau presidir? 10 menit, konyol. Tidak ada yang bisa secepat itu, kecuali helikopter Bin. Kau kira kau presidir? Kau terdengar sangat serius. Aku hampir tertipu. kenapa kau pura-pura telepon? Sudah kubilang serahkan saja padaku. Pak, aku akan bantu klienku selesaikan ini. Selesaikan? Dia tidak akan lolos. Aku sendiri yang antarkan dia ke kursi kecut. Kau ini kenapa? Aku sudah muak denganmu. Bawa jalang ini keluar. Lepaskan tanganmu. Hei, lepaskan! Hei! Ini ilegal, aku akan menuntutmu. Kelihatannya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kalau aku jadi kau, aku akan selamatkan diri sendiri. 5 menit. Kalian berdua amankan lokasi. Kalian berdua ikut aku masuk.
Gimana dengan judul berita ini? Imigran ilegal menyerang polisi. Seorang petugas menyelamatkannya dengan menembak mati orang itu. Sejujurnya terlalu bertele-tele. 1 menit. Sudah kubilang, begitu sampai di kantor, kau akan lihat siapa yang mati. Sana, membusuk di neraka brengsek. Hentikan! Gelandangan itu seorang pahlawan negara. Selamat malam, Bos Franconi. Kami sudah bereskan keluarga Torelli dan Capaldi sesuai permintaanmu. Sisanya pasti akan ikut patuh. Bagus. Kamu selalu bisa diandalkan, Doni, dan setia sama keluarga. Ya, memang. Aku rela mati demi keluarga. Ya, dan itu masalahnya. Tunggu, Matteo. Aku sudah 10 tahun mengabdi buat keluarga ini. Tepat banget. Kamu setia sama ayahku. Bukan sama aku. Kirimkan ke ayahku. Bos, mereka mengejarmu. Biarkan saja. Oke, sampai ketemu lagi. Sayang, kamu juga. Hei, hati-hati. Dia terluka, gak mungkin lari jauh. Ayo tangkap bajingan Franconi itu. Shh, jangan panggil polisi. Shh, hei, aku nggak akan sakiti kamu, oke? Kamu berdarah. Aku panggil ambulans. Sudah ku bilang jangan. Periksa di sini. Kayaknya dia ke arah sana. Bantu aku. Hei, siapa itu? Kamu brengsek. Kamu mabuk kan, terus tidur sama dia lagi kan? Tega banget kamu, aku lagi hamil anakmu. Periksa ke arah lain. Aku benci kamu, aku mau putus. Sudah selesai? Maaf, sakit ya? Enggak. Dia cuma cium aku buat bantu aku. Tapi kenapa aku ingin cium dia lagi? Siapa namamu? Shelby. Oke, tunggu dulu. Sadarlah, aku bukan pacarmu. Aku telepon polisi sekarang. Jangan panggil polisi. Kamu butuh ambulans. Kenapa kamu peduli? Aku sendiri juga mulai bertanya-tanya. Kembalikan ponselku. Ciuman pertama kita karena aku butuh bantuanmu. Yang kedua, aku cuma penasaran. Dan kali ini, karena aku nggak bisa berhenti pikirkan kamu. Cari bantuan sendiri. Asistenku sudah dekat sini. Ikut aku. Aku anggap ini tiket janjian kita. Bos. Bos. Oh, syukurlah. Syukurlah. Amos, aku butuh sekali bantuanmu. Iya, apa itu? Cari tahu semua yang kamu bisa soal cewek itu. Kayaknya aku jatuh cinta. Ya ampun, siapa dia? Wah, Siapa dia? Keren sekali dia. Shelby Yates, mahasiswi tingkat akhir di Universitas Tendine dan calon Bu Franconi.
Selby, kenapa kelas ayahmu susah banget? Aku beneran gak paham apa-apa. Tenang saja, nanti dibahas lagi setelah kelas, oke? Terima kasih. Mau apa dia kesini? Permisi, aku lagi ada kelas. Aku mau ngobrol sama putrimu sebentar saja. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Hei, santai saja. Aku datang baik-baik. Semuanya duduk. Apa-apaan ini? Masalah apa lagi yang kamu bikin? Selby Yates. Kayaknya aku belum perkenalkan diri. Aku Matteo Franconi. Tunggu, dia pemimpin mafia Stendine. Dia tembak 2 lusin orang kemarin, bukannya dia buronan. Dia pakai plester yang kukasih. Pak Franconi, tolong kamu pergi sekarang. Tolong jangan sakiti ayahku. Gregory. Boleh aku panggil kamu Gregory? Aku kesini mau ajak. Bukan. Aku mau lamar putrimu buat jadi istriku. Apa? Pak Franconi, bagaimana kamu bisa kenal putriku? Tapi itu sama sekali nggak mungkin. Pintu keluarnya di sebelah sana. Aku nggak minta izin. Buat apa aku nikah sama cowok yang todongkan pistol ke kepalaku? Tenang, Bos. Nona Yates, aku mau kamu patuh sebelum Bos Franconi lukai dirinya sendiri. Yang benar saja. Oke, ini kekanak-kanakan. Kamu sudah selamatkan aku. Kamu nggak akan biarkan aku mati gara-gara kamu kan? Sudah cukup. Sekolah ini bukan tempat untuk preman. Bos Franconi, harusnya kasih kabar kalau mau datang. Ada perlu apa sampai ke sini? Oh, Dr. Yates, ini Pak Franconi. Dia baru saja menjadi anggota paling penting di dewan kita. Dan dia baru danai 10 laboratorium buat penelitianmu. Anggap saja hadiah perkenalan buat keluarga ayah. Selby, aku boleh panggil dia ayah kan? Enggak, jelas nggak boleh. Ini sangat konyol, aku pergi. Tunggu. Kurasa kamu nggak paham, Selby. Apa yang aku mau, aku ambil. Dan yang aku mau, itu kamu. Aku punya... Aku maklumi yang waktu kita di gang, sayang. Tapi kamu nggak bisa rendahkan aku di depan anak buahku. Kamu akan nikah sama aku. Kamu nggak bisa suap aku biar nikah sama kamu. Aku nggak kenal kamu. Tapi kamu mau kenal. Apa-apaan ini? Siapa cowok ini, Selby? Bukan siapa-siapa. Aku calon suaminya. Ini Harry Lawrence, pacarku sejak SMA. Aku mau nikah sama dia, bukan kamu. Harry Lawrence, aku pernah dengar nama itu. Hei, entah apa masalahmu itu, tapi aku mending mati daripada... Oh, wah, aku nggak maksud sungguhan. Namaku Isaac Kent. Aku lahir ke dunia ini untuk menghukum orang-orang jahat. Aku adalah mimpi buruk bagi setiap penjahat, monster di bawah tempat tidur mereka. Gangster Rusia memanggilku Cernova, yang diambil dari nama dewa kematian hitam mereka. Bagi mereka aku adalah setan yang dikirim ke bumi untuk menyeret mereka kembali ke neraka. Gak tersentuh, gak dapat dibunuh. Tapi aku punya satu kelemahan, keluargaku. Maya, aku beli popoknya tapi nggak ada. Maya. Hei, apa? Kau kenapa? Siapa yang melakukan ini? Para orang Rusia mengincarmu. Enggak. Tapi aku melindungi anak kita.
Aku melakukan semua hal yang kau ajarkan. Hei, jangan bicara, oke? Kau akan baik-baik saja, oke? Aku akan carikan bantuan, oke? Aku nggak akan selamat, sayang. Tapi berjanjilah padaku. Berjanjilah. Kau akan menjaga Natalie. Jauh dari semua pertumpahan darah. Dari pembunuhanmu. Dari musuh-musuhmu. Ini semua salahku. Natalie, butuh kau sebagai ayahnya. Bukan pembunuh. Maaf, aku nggak bisa ada di sini. Enggak, jangan bicara begitu. Bersumpahlah padaku bahwa kau nggak akan mengangkat pistol lagi. Bersumpahlah padaku bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Bersumpahlah. Bersumpahlah. Sayang, aku bersumpah. Aku bersumpah, hei. Aku nggak akan membunuh lagi. Maya, aku nggak akan angkat pistol lagi, tapi kau harus bertahan, kumohon. Maya, hei, kita bisa pindah. Kita bisa jadi keluarga normal. Maya, kumohon, Maya, ayolah. Astaga. Aku bersumpah, Maya. Aku nggak akan membunuh siapapun. Aku bersumpah. Hei, ini bukan hotel. Jangan tidur di sini. Hei, apa kau tuli? Pergi dari sini. Hei, gak boleh ada tunawisma yang tidur di... Oh, hai tetangga. Kau kelihatan buruk. Mabuk-mabukan lagi. Aku baik-baik saja. Ayah, kau terus mabuk setiap hari sejak ibu meninggal 18 tahun lalu. 18 tahun. Terkadang aku sedih aku tumbuh besar tanpa seorang ibu. Tapi yang lebih menyedihkan adalah aku nggak punya sosok ayah juga. Natalie. Ayah ada di sini. Terkadang ku harap ayahlah yang mati. Natalie, kau mau kemana? Sebentar lagi malam. Nggak usah, sok peduli. Maaf. Di luar sana nggak aman bagimu. Natalie. Aku juga berharap akulah yang mati, Natalie. Harusnya itu aku. Natalie, butuh kau sebagai ayahnya. Natalie, hei. Ayah, tolong, aku takut. Maaf, aku mengacau dan aku pergi ke klub ini dan mereka mengejarku. Natalie, dengarkan ayah baik-baik. Pupilmu melebar dan bicaramu gak jelas. Beritahu ayah kau ada di mana. Natalie! Ayah! Oh, anak malang. Kau nggak akan melihat ayahmu lagi. Dia milik gangster Rusia sekarang. Ayah nggak bisa terus meminta maaf dan gak memperbaiki kesalahan ayah. Ayah, tolong, aku takut. Terkadang ku harap ayahlah yang mati. Bos, sebentar lagi pengiriman para wanita akan datang. Kau akan terjual mahal. Kau nggak bisa begini. Kau nggak bisa menahan kami. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Gak ada yang bisa hentikan aku. Itu nggak benar. Ada seseorang yang bisa. Sang Chernobog. Sang Chernobog sudah tiada, tua bangka. Dia akan kembali. Dia akan selamatkan kami. Natalie terakhir terlihat di klub ini. Kelihatannya malammu melelahkan. Waktunya pulang. Kau nggak pantas ada di sini. Benar.
Para wanita sudah dikirim ke penjara bawah tanah. Waktunya memuat para pria. Bawa mereka masuk. Natalie mungkin ada di penjara itu. Yang artinya... Cepat, brengsek. Aku bisa ambil itu dan akhiri ini sekarang. Berjumpalah padaku bahwa kau nggak akan mengangkat pistol lagi. Baik, Pak. Maaf. Di mana aku? Sesaat aku lagi memberi makan burung di taman, dan tiba-tiba aku terbangun di sini. Apa ini? Apa ini perdagangan manusia? Lalu kenapa aku ada di sini? Aku nggak berguna bagi siapapun. Tapi organmu berguna. Mereka akan membedahmu dan menjualnya di pasar gelap. Sepotong demi sepotong. Siapa namamu? Walter Smithers. Aku nggak salah apa-apa. Aku cuma memberi makan burung. Apa kau bisa tetap nggak mencolok, Walter? Aku akan selamatkan kau. Bukannya mau menyinggungmu, tapi kurasa situasimu nggak lebih baik untuk menyelamatkan siapapun dari sini. Di mana mereka menahan para wanita. Hei, kumohon, aku harusnya ada di rumah. Orang tuaku menungguku. Kau harus lepaskan aku. Kau nggak perlu ngapa-ngapain. Kau cuma akan terbunuh. Kalau kalian kurang ajar pada tuan kalian, ya. Hentikan itu sekarang. Aku sudah berusaha memperingati dia. Berani juga. Siapa namamu? Namaku Walter Smithers. Oke, Walter Smithers. Dan kenapa kau di sini? Entahlah, aku cuma lagi memberi makan burung. Memberi makan burung? Ya. Namamu nomor 42. Kau ada di sini karena kau adalah milikku. 42, biar ku tanya lagi. Kenapa kau ada di sini? Karena aku adalah milikmu. Tolong jangan. 42, kau nggak bisa membuat permintaan. Jangan ikut campur. Kau harus temukan putrimu. Itulah yang terpenting. 42, aku mau kau berhenti menangis. 42, Walter, kalau kau nggak berhenti menangis, akan kuhancurkan kepalamu kayak telur rebus. Nah, kesempatan terakhir. Dia cuma pria tua. Kau datang untuk Natalie. Jangan ganggu dia. Dia nggak melakukan apapun. Oh, dan siapa namamu, pemberani? Namaku? Kau, namamu siapa ya? 42. Benar, anak pintar. 42, apa yang ku bilang tentang menangis? Dia nggak kasih aku pilihan lain. Tanyakan aku siapa namaku. Ku bilang, tanya padaku siapa namaku. Dia akan membunuh orang bodoh itu. Mayat nggak punya nama. Bersumpahlah bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Gak perlu ada yang mati. Kau culik putriku hari ini. Lepaskan dia dan pria tua itu lalu aku akan pergi. Gak ada yang mati. Budak yang bau whisky murahan berusaha membuat permintaan. Larilah budak. Kembali ke selokan tempat kau berasal. Sebelum kami gorok lehermu. Kumohon, dia cuma membela aku. Ampuni dia. 42 tua, aku belum lupa tentangmu. Kau selanjutnya. Dan kau bukan apa-apa. Kau sama sekali gak berharga. Lihat matanya. Kau benar-benar mau membunuhku ya? Sayang sekali. Kau gak akan bisa. Itu gak perlu.
Waktu bosmu Vasily Ivanovsky tahu kau meludah di wajahku, dia sendiri yang akan membunuh. Gimana bisa orang rendahan ini tahu tentang Vasily? Gimana bisa dia tahu tentang Vasily? Itu nggak penting. Dia sudah tamat. Kau masih hidup sekarang cuma karena janjiku yang kubuat pada istriku. Oh, habisi dia! Bersumpahlah padaku bahwa kau nggak akan membunuh lagi. Bersumpahlah. Aku bersumpah, aku nggak akan membunuh lagi. Itu tindakan bodoh. Pengecut. Lakukan saja, penakut. Serahkan putriku dan aku akan pergi. Sudah kubilang, kau nggak pantas ada di sini. Lihatlah dirimu, sampah daging yang menjijikkan. Kemari, kau. Seenggaknya daging ini masih bisa dijual untuk disetubuhi. Tapi kau tukang mabuk impoten yang sudah tua. Kami akan membunuhmu, membedahmu, dan menjual organmu. Alex, kumpulkan sisa-sisa kejantananmu yang sudah layu dan hancurkan bajingan ini. Aku nggak suka diperintah kayak begitu. Dan aku nggak peduli. Lakukan apa yang diperintahkan atasanmu. Hancurkan dia. Kalau melawan, akan kutembak kepalamu. Sudah nggak seangkuh tadi ya. Kesempatan terakhir. Serahkan putriku kembali. Dengarkan sampah ini. Serahkan putriku kembali. Bukan kau yang berkuasa di sini, bajingan gak berguna. Kau bukan apa-apa dibandingkan denganku. Lihat ini. Di dunia kami, kau dapat tato ini untuk setiap orang yang kau bunuh. Kau pikir kau hebat. Kau itu cuma tatoku selanjutnya. Ya, aku rasa nggak begitu. Dia masih mengoceh terus. Setelah kami membunuhmu, aku akan membunuh pria tua itu dengan menyakitkan. Aku cuma butuh 5 detik untuk membunuh mereka semua. Lalu, aku akan menemukan putrimu waktu dia berteriak kesakitan dan mungkin sedikit keenakan. Lalu aku bertanya, kenapa ini terjadi padanya? Aku akan bilang itu karena ayahnya nggak bisa berhenti mengoceh. Maaf sayang. Aku sudah berusaha. Sudah aku bilang, tanya pada aku siapa namaku. Kau nggak mendengarkan. Tato itu. Nggak mungkin. Ibu selalu bilang, harus percaya sama para dewa. Dan aku percaya sama dia. Berhenti! Sampai malam itu. Aku tahu, kau tidur sama dia. Kau harus tanggung akibatnya. Itu cuma kesalahan. Aku nggak tahu dia Zeus. Apa dia seorang dewi? Dia apain ibu? Apa kau lahirin anaknya Zeus? Enggak. Bohong! Habisi dia. Terus geledah rumahnya. Jangan. Tolong. Jangan. Jangan. Aku mau semua anak haram Zeus mati. Dari semuanya anak-anak itu.
Aku pedangnya Hera. Terus aku lihat dia. Maaf. Dan buat pertama kalinya, aku nggak patuh. Ibu selalu bilang harus percaya sama para dewa. Aku bilang persetan dengan para dewa. Kau punya waktu sampai matahari terbenam buat bawa hasil buruan segera buat makan malam. Kalau enggak, mungkin aku harus jual dia. Para dewa cuma bikin aku sengsara. Jadi aku cuma percaya sama diri sendiri. Kalau kita nggak temuin domba Zeus, habislah kita. Itulah sebabnya kau di sini jagoan. Tak ada pelacak sepandai anjing Hera. Lebih cepat dariku. Menakjubkan. Ada yang memanahnya. Dombanya. Minggir. Jatuhin senjatamu dan berbaliklah. Tolong jangan. Itu dia dombanya. Aku bakal bawa ke Apollo. Lihat apa dia bisa sembuhin. Kai, tenanglah. Kau bikin gadis malang itu takut. Aku Kairos, makhluk abadi juara Olympus. Dan kau... Aku tahu siapa kau. Itu sulit dipercaya. Aku nggak pernah tunjukin diri sendiri ke manusia biasa. Jangan mendekat. Gimana kau bisa membunuh dombanya? Manusia biasa seharusnya nggak bisa bunuh makhluk ajaib. Bilang, minggir. Aku mau bawa kau ke Olympus. Kau bakal menghadapi penghakiman Zeus karena sudah sakiti domba suci. Kau ambil segalanya dariku. Aku nggak tahu siapa kau. Kau membunuh ibuku. Siapa dia? Dia pasti bukan manusia. Kau bahkan gak minta maaf. Aku nggak akan minta maaf buat hal yang aku nggak ingat pernah aku lakukan. Kau itu monster. Apa kau akan membunuhku? Membunuhku seperti kamu membunuh ibuku seolah-olah kami bukan apa-apa. Seperti itulah kita semua. Di hadapan amarah para dewa, kita bukan apa-apa. Arya dan Kairos, kalian berjodoh. Cinta bakal hancurin kutukan kalian dan bersama-sama kalian bakal saling membebaskan. Siapa kau? Siapa kau? Enggak, lepasin aku. Tiga saudari takdir tunjukkan sesuatu padaku. Sebuah ramalan. Aku mau bawa kau ke Olympus. Setan, dengan ramalanmu aku gak akan biarin kau bunuh aku. Para takdir gak pernah salah. Cuma siapa manusia ini yang bisa bebasinku. Aku gak akan membunuhmu. Aku bakal lindungi kau. Lindungi aku? Maksudmu kau mau kurung aku? Atau kau lebih pengen mati? Kalau aku gak kembali, Serena bakal sendirian sama Cletus. Kalau perhatiannya teralihkan sama ramalan lagi, aku mungkin bisa membunuhnya. Ini satu-satunya kesempatanku untuk balasin dendam ibuku. Dia yang bikin ibuku mati. Ini semua salahnya. Oke. Tapi aku perlu pamitan sama adikku dulu. Ingat, sembunyiin semuanya dari Cletus. Dan jangan dekat-dekat dia, oke? Kamu mau tinggalin aku sendirian? Selamanya? Aku harus pergi sama cowok itu. Tapi aku janji, aku bakal kembali, aku bersumpah. Kamu gak boleh tinggalin aku sama ayah. Dia bilang dia bakal menjualku. Kau beruntung. Karena aku gak ngusir kau dari sini. Waktu ibumu yang murahan itu mati. Maaf, tapi aku harus pergi. Dia anak Eurydice yang kuampuni. Dia putri Zeus. Apa-apaan? Siapa kau? Kau itu bajingan manusia yang paling buruk. Kau salah orang, oke? Tolong. Aku punya dua putri yang masih muda. Yang kau eksploitasi dan perlakuin seperti benda mati.
Kau mau hidup andalin putri sulungmu dan jual putri bungsumu. Apa urusannya denganmu, bajingan? Kalau bukan karena kalau aku nggak bunuh ibu mereka nggak akan berakhir sama bajingan ini. Kedua putrimu ada di bawah perlindunganku. Kalau kau yang lebih buruk dari hewan ini, berani sentuh mereka, aku bunuh kau. Kau ngapain? Hah? Kau ngapain? Dia menyakitimu. Iya, ngapain kau peduli? Karena tindakannya salah. Terus membunuh ibuku itu benar? Aku nggak punya pilihan. Kau itu dewa. Para dewa punya pilihan. Aku bukan dewa. Adikmu bakal aman. Dia sama sekali nggak seperti yang kubayangin. Apa-apaan ini? Kau mencoba membunuhku. Hutan ini penghalang buat binatang buas dan jiwa-jiwa terkutuk. Yang dirancang buat mencegah manusia biasa masuk. Mencegah masuk yang kemasuk itu mati. Jadi tetaplah dekat denganku dan ikuti perintahku. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku. Aku bakal selalu menjagamu. Arya. Ayo. Kau? Arya, kembalilah! Sial. Jiwa-jiwa terkutuk. Kairos. Kau selamatin aku. Astaga, kau keracunan. Biarin saja dia mati, Arya. Itu yang kau mau, dia itu monster. Monster yang selamatin nyawamu setelah kau mencoba membunuhnya 2 kali. Enggak, Arya. Persetan dengan para dewa. Arya! Jangan pergi. Bahaya. Kalau dia benar-benar makhluk abadi yang kejam, kenapa dia sekarat dan kenapa dia pertaruhin nyawanya buat aku? Darah mayat hidup, dia terinfeksi. Ya ampun, kenapa aku selamatin dia? Satu-satunya cara buat bersihin tubuh hidup dari mayat hidup adalah mengisinya dengan kehidupan. Kehidupan ke dalam orang mati, ke jiwa dan dagingku dengannya. Kau itu apa, Kairos? Dia bunuh ibuku, tapi dia selamatin nyawaku. Dia dingin banget. Dia nggak akan selamat kalau aku nggak hangatin dia. Kau mau merayuku? Gak mungkin. Apa yang terjadi semalam? Kenapa Katie ada di ranjangku? Gain? Kau tidur sama ibu tiriku? Dasar bajingan menjijikan. Enggak, Eden.
tolong dengarkan aku. Aku nggak tahu apa yang terjadi semalam. Aku bersumpah. Eden, syukurlah kau pulang. Suamimu semalam nyerang aku. Apa? Enggak, aku nggak lakukan itu. Kane, aku mau cerai. Tunggu, kau kasih aku minuman semalam. Terus? Tunggu, kalian berdua jebak aku. Kenapa? Kau selingkuh. Cuma itu yang perlu didengar pengadilan. 3 tahun, Eden. Dan aku sudah lakukan semua yang kau minta. Semuanya. Sekarang kau mau ceraikan aku. Putri tiriku pantas dapat pria yang berkuasa. Bukan orang sepertimu. Kau, si gagal, gak pernah pantas buatku. Baiklah. Kau mau cerai? Aku kabulkan. Aku belum pernah lihat orang sebahagia itu. Pas bangkrut. Apa? Oh, segalanya ku ambil. Kau pergi tanpa apa-apa. Enggak, itu nggak akan terjadi. Kalian semua, pastikan dia patuh. Sial. Yang keras ya. Eden, kau bukan cuma jebak aku. Kau ambil segalanya dariku. Eden, aku bersumpah demi hidupku sendiri. Suatu hari nanti akan kubuat kau berlutut minta ampun atas apa yang kau lakukan padaku. Mobil itu mobilnya Godfather. Sindikat Bourne, mereka yang kuasai kota ini. Dan Godfather, dia raja dari semua mafia di sisi Atlantik ini. Pak Kane, Godfather mau bertemu denganmu. Don Ludwig, Pak Kane sudah datang. Lihat aku, nak. Matamu merah seperti mataku. Tentu saja, nak. Kau cucuku. Cucu? Nggak mungkin. Mana mungkin, aku ini yatim piatu. Sekarang nggak lagi. Tunggu, tapi... Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sekarang bukan waktunya. Kenapa enggak? Aku makin tua. Dan aku butuh penerus. Dan sebagai cucuku, aku nggak bisa pikirkan orang lain yang lebih pantas darimu buat warisi tataku. Jadi Kane, kau mau jadi wakilku dan gantikan aku jadi Godfather berikutnya. Menurutmu aku punya kemampuan buat itu? Belum. Kalau mau warisi tahta ini, kau harus lewati 10 ujian dulu. Baru setelah itu, kau pantas pimpin sindikat Bourne. Atau, kau bisa ambil tawaran sekali seumur hidup, sebesar $1 miliar. Pergilah, hidup tenang dan bahagia. Tapi kau nggak akan pernah jadi bagian dunia ini lagi.
$1 miliar atau 10 ujian buat jadi kepala sindikat Bourne. Kau sudah putuskan, Nar. Sudah, Pak. $1 miliar? Lumayan juga sih buat ganti rugi karena kau tinggalkan aku pas kecil. Tapi aku mau lebih. Aku mau jadi wakilmu. Atau lebih tepatnya, Godfather yang baru. Nah, ambisimu bahkan lebih besar dari yang kubayangkan. Aku suka itu. Itu namanya mata kekuasaan. Satu-satunya di dunia ini. Pakailah, dan kau akan diperlakukan sebagai VIP di setiap properti sindikat Bourne. Jadi apa selanjutnya? Kalau mau diangkat, kau harus hadapi 10 ujian dulu. Itu akan berbahaya. Dan aku gak akan bisa bantu kau. Tapi, dengan tiap ujian yang kau lewati, kau akan dapat uang, kekuasaan, dan wanita. Apapun yang kau inginkan. Jadi apa yang pertama? Maria yang akan kasih tahu kau. Tapi sebelumnya, aku mau kau mendekat. Aku mau tunjukkan sesuatu. Tatap mataku. Apa yang kau lakukan padaku? Mata kita adalah mata Rom. Dan aku sudah membangkitkannya di dirimu dengan berkahku. Gunakan baik-baik. Ujian pertamamu mudah, Pak Kane. Keluarga Leonard lagi adakan lelang amal di rumah lelang kita. Dan Godfather mau kau datang sebagai tamu VIP. Datamu sudah aku masukkan sistem. Tinggal tunjukkan cincin materaimu, mereka akan izinkan kau masuk. Oke. Tapi apa ujian sebenarnya? Godfather mau kau menangkan barang lelang nomor 15. Tapi uangnya, itu urusanmu sendiri. Apa? Ayolah, aku lagi bangkrut. Justru itu. Itulah inti dari ujiannya. Kalau gitu, tolong mampir ke rumah lamaku. Bukannya itu rumah mantanmu? Iya, tapi aku punya rencana. Aku butuh sedikit bantuanmu. Semoga sukses, Bos. Tunggu, aku bisa lihat tembus pakaiannya. Kekuatan mata Rom itu penglihatan sinar X. Kane, mau apa kau di sini? Kau dan Eden sudah cerai, ingat. Iya, kau tahu itu memang benar. Tapi aku dulu suami sahnya dan itu kasih aku hak hukum atas hartanya. Jadi, aku cuma mau $100 juta. Habis itu aku pergi. $100 juta? Kau gila ya? Keluar. Sekarang. Aku gak kesini buat ribut sama kau. Aku mau bicara sama Eden. Tunggu. Kane, kau buat aku jijik. Lihat, siapa yang mau gabung? Lepaskan dia. Akan kulepaskan. Kalau kau kasih aku $100 juta. Gak mungkin. Aku cuma bisa kasih 1 juta. Ambil atau pergi. Wah, kau dengar itu? Kau bantu dia jalankan rencana busuknya buat ceraikan aku dan nilaimu tetap cuma $1 juta. Diam! Kesempatan terakhir. Lepaskan Casey, atau anak buahku akan hancurkan kau.
Kau ngapain mau tembak aku? Ayo, kalau ada yang harus mati di sini, itu kalian. Oke, tunggu. Apa? Kau takut bocah manja? Kalau gitu lepaskan ibu tiriku. Menurutmu aku kelihatan takut, Eden? Kane, kau gila. Ya, aku gila, sinting. Dan kau itu seorang Chandler, pewaris berharga dari kekayaan miliaran dolar keluargamu. Lihat, aku ini yatim piatu, Eden. Orang biasa, gak punya uang atau kekuasaan. Apa yang harus aku takutkan? Aku dengan senang hati masuk neraka lagi kalau itu bisa menarikmu bersamaku. Baiklah. Aku akan kabulkan permintaanmu. Uang keluargaku kebanyakan dari investasi. Bukan berarti aku beneran punya 100 juta di tanganku sekarang. Kalau gitu kau punya berapa? Uh, 20 juta? Setuju? Aku butuh bantuan. Bisa carikan aku properti peledak palsu? Mobil siapa itu? Aku nggak tahu, belum pernah lihat orang seperti itu di lingkaran kita. Kane? Sedang apa kau di sini, hah? Kau sudah ngemis minta uang dan mendapatkannya. Sekarang tinggalkan Eden. Kau tuli ya, Kane? Dia tanya kau. Lagi apa kau di sini? Kau tahu terakhir kali ku cek ini bukan wilayah Chandler. Aku punya hak yang sama buat di sini seperti kalian. Sialan kau. Tutup mulutmu bajingan kecil. Gak ada yang boleh ngomong gitu ke Tante Katie. Oh iya. Joseph Chandler? Putra sulung keluarga Chandler? Harusnya kau yang jadi pewaris keluarga. Tapi lihat dirimu cuma jadi salah satu antek kecil saudaramu. Kau beneran brengsek. Hey Kane, biar ku beritahu, ini rumah lelangnya Sindikat Bourne, dan orang rendahan sepertimu gak pantas ada di dekat sini. Ya, mana undanganmu? Dia gak punya. Kalaupun punya, itu bukan VIP. Dia tetap harus antri di jalur biasa seperti orang lain. Memalukan sekali. Bourne pasti usir pecundang ini dari rumah lelang. Aku tahu, dia habis kali ini. Selamat datang, Pak. Kedatangan Anda jadi kehormatan kami. Tunggu, Kane. Kau pembohong sialan, gak akan kubiarkan kau menipu orang buat masuk lelang Sindikat Bourne. Aku kenal orang ini, oke? Dia yatim piatu menyedihkan yang nikah buat numpang keluarga kaya, tapi sudah kami usir. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Serius? Iya, serius. Hah, dia bahkan gak punya undangan. Apalagi kartu VIP. Kau mau bilang aku penipu? Tepat. Sepertinya dia salahkan kalian karena izinkan aku masuk. Apa itu nggak buat kalian tersinggung? Apa? Nggak itu. Bukan gitu maksudku. Aku cuma bilang, dia bukan tamu VIP sungguhan.
Saudaraku benar, Kane Hunter itu adalah seorang pembohong ulung. Aku tahu semua tentang bajingan ini dan gak ada apapun darinya yang kelihatan seperti VIP. Kalian boleh periksa aku kalau mau. Nggak perlu pakein. Kami tahu siapa Anda. Apa? Enggak, maaf. Kalau kalian cek latar belakangnya, kalian akan lihat kalau dia penuh omong kosong. Bu, kalau kau terus ganggu tamu VIP kami akan bawa kau ke belakang dan memberimu sedikit pelajaran. Apa yang terjadi? Kok orang seperti Kane jadi VIP sindikat Bourne dalam semalam? Pak Kane, Anda mau gimana urus dua orang ini? Ajari dia sopan santun aja. Tunggu. Tunggu. Sialan kau, Kane. Aku akan habisi kau. Aku nggak serius. Aku tarik semuanya, maaf. Jadi begini rasanya punya kekuasaan. Aku bisa terbiasa dengan ini. Apa kita punya daftar hitam di Bourne? Tentu ada, Pak Kane. Oke, pastikan mereka masuk karena aku nggak mau lihat muka mereka lagi. Baik, Pak. Kau keterlaluan, Kane. Mereka nggak akan pulih dari ini. Beraninya kau blokir Ariana dan Joseph. Dasar monster nggak punya hati. Mereka itu keluarga demi Tuhan. Oh, apa tadi mereka perlakukan aku seperti keluarga? Kalau kalian perlakukan aku seperti sampah, jangan nangis waktu kukubur kalian di dalamnya. Kane, kau berlebihan. Ayolah, semua orang tahu yang pasti di sini cuma kematian, pajak, dan kekuasaan sindikat Bourne. Jadi, kalau Bourne blokir mereka sama saja sudah mati. mungkin seharusnya kau pikirkan itu dan bela aku waktu mereka sibuk tuduh aku pembohong. Tetap saja kau gak bisa hancurkan hidup mereka. Maksudku, ayolah. Mereka hampir gak lakukan apa-apa padamu. Hapus mereka dari daftar hitam sekarang dan minta maaf. Enggak! Mereka yang harus minta maaf padaku. Eden, ada apa ini? Ayolah sayang, sebentar lagi lelang dimulai. Maaf, aku harus urus sesuatu dulu. Dia? Eden, aku tunanganmu. Serahkan ini padaku. Lagi pula, aku dekat sekali dengan Bourne. Kalau mau bereskan sesuatu, aku tahu seseorang yang kenal orang dalam. Serius? Kau kenal orang-orang yang atur acara ini? Tentu, Eileen Crow, kepala rumah lelang ini. Dia teman baikku. Baiklah, sebagai permulaan, aku mau mantan suami brengsekku itu lenyap dari sini. Dia menyelinap ke sini dan ngaku-ngaku jadi tamu VIP. Jadi kau mantan suaminya Eden. Pria yang hidup enak dari uang keluarga Chandler sebelum mereka tendang kau. Beritahu aku, gimana orang rendahan sepertimu tiba-tiba bisa jadi tamu VIP sindikat Bourne? Lepaskan tangan kotormu dariku. Berhenti dasar brengsek. Aku akan telepon Eileen sekarang juga. Riwayatmu akan tamat. Halo? Iya, Bu Eileen. Ya, kami ada masalah di rumah lelang. Ada orang yang gak dikenal maksa masuk ke tempat acara dan ngaku jadi tamu VIP. Kau bilang tamu VIP? Betul. Tahan dia di situ, aku akan sampai dalam 3 menit. Semuanya berhenti dulu. Wakil bos sudah datang dan kita akan sambut dia. Santai saja sayang. Eileen akan datang dalam 3 menit. Mantanmu sudah tamat. Kau yang terbaik, Michael. Aku tahu. Aku harap dapat sedikit hadiah malam ini. Nikmati saja bekasanku. Apa katamu barusan, sialan? Aku bilang nikmati saja bekasanku. Ya Tuhan, Eden benar. Kau memang sampah. Dengar ini bajingan, lelang ini untuk elit papan atas kota. Dan orang gak penting yang maksa masuk ke sini
Sama saja dengan minta dipukul. Eden kasih kau jalan keluar dan suruh kau minta maaf. Tapi kau malah makin menjadi. Oh ya? Aku nggak terima bantuan dari orang yang menjebakku selingkuh cuma buat ceraikan aku. Dan soal aku yang masuk paksa, kenapa nggak tanya pendapat temanmu Bu Eileen soal itu? Karena nyatanya, lelang ini nggak akan dimulai sampai aku masuk. Ini bagus. Kau akan dihajar habis-habisan, Kane. Kane ini gila. Apa dia sadar dengan ucapannya? Kane, mending tarik ucapanmu itu sebelum orang-orang Bourne buat kau lenyap dari muka bumi ini. Mereka nggak akan berani. Oh, tapi aku berani. Ya? Baiklah. Semoga berhasil, Michael. Kau harus tahu, ini memang wilayah sindikat Bourne, tapi keluarga Leonard yang mensponsori lelang ini. Ya Tuhan, kau kira itu bisa buat aku terkesan? Tunggu, itu belum selesai. Kita berhasil dapatkan Eileen buat jadi juru lelang. Bu Eileen andalkan kami, biar lelang ini berjalan lancar. Dan kalau kau yang bodoh itu nggak kacaukan semua, maka keluarga Leonard akan jadi anggota baru dari sindikat Bourne. Wow, kalau itu terjadi, keluarga Leonard akan jadi nggak terkalahkan. Harus kukatakan bahwa Eden memang paham cara mainnya. Dekati Michael adalah langkah genius. Aku tahu kalian semua berharap aku hancur karena kalian pikir aku temu VIP palsu yang bohong buat masuk sini. Sayangnya aku harus mengecewakan kalian. Lihatlah kalian semua. Menjilat bajingan ini buat dapat uang dari orang lain. Apa masalahnya? Masalahnya, kalian pilih orang yang salah. Orang yang harusnya kalian jilat. Itu aku. Katakan itu lagi dan kau akan jadi musuh bebuyutan baru dari semua orang berkuasa di kota ini. Kau kira aku peduli? Kau punya 60 detik lagi buat hina aku, jadi teruskan saja. Karena setelah itu, aku akan suruh Bu Eileen kasih tahu kalian siapa aku sebenarnya. 60 detik? Sayangnya kau nggak akan bertahan selama itu. Kau yang persulit dirimu sendiri, Kane. Kau cuma bisa salahkan egomu sendiri. Satpam? Iya, Pak. Berhenti di situ.